Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat-sehat saja. Dan saya tidak lupa untuk selalu mengingatkan untuk cuci tangan pakai sabun agar kita terhindar dari virus yang sedang merebak pada saat ini. Dan akhirnya sudah seminggu pemakaian menggunakan iPhone 8 yang saya beli di AH Gadget, yang mana saya kemarin membeli dengan harga 3 jutaan saja. Oke, setelah 1 minggu pemakaian, apakah ada kendala ataupun ada yang tidak ori? Mari kita simak videonya. Oke, dan ini dia iPhone 8 yang saya beli di AH Gadget. Bagi kalian yang belum melihat video unboxingnya, kalian bisa cek link di pojok kanan atas atau di deskripsi. Dan saya akan memperlihatkan tampilan dari bodinya. Sebenarnya pada video yang sebelumnya saya sudah membahas untuk bodinya, namun di sini saya akan melihatkan lebih detail. iPhone 8 ini saya dapatkan dengan kondisi bodi yang bisa dibilang mulus dan juga minim ada lecet. Namun di sini kita bisa menyaksikan bahwa ada sedikit titik mungkin titik lecet ataupun noda ini. Oke, dan di ujung tepi bagian bawah juga ada cat kelupas sedikit, hanya titik saja. Nah, oke, yang bagian atas juga ada semacam titik namun tidak begitu terlihat. Untuk bagian depan seperti ini. Oke, tidak ada lecet, hanya ini ada kotoran biasa. Dan di bagian dekat colokan charger, di sini mungkin karena sering dicolokin dengan charger, maka terlihat seperti cat mengelupas ya. Oke, fokus. Nah, kebanyakan dari kita ataupun dari kalian membeli iPhone second menginginkan dengan bekas pemakaian dari Indonesia ataupun dari Singapura. Namun yang saya dapatkan di sini dengan harga 3.950.000, saya mendapatkan iPhone ini bekas pemakaian dari kodenya BZ ya, ataupun bisa dibilang ini dari Brazil. Oke, kelihatan. Dan di sini dengan harga segitu saya membeli dengan kapasitas 64 GB. Oke, dan juga untuk kondisi seperti Touch ID di sini juga bisa digunakan, tidak ada kendala. Oke, langsung bisa ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas masalah garansinya. Jika dilihat dari nota pembelian, di sini tertulis untuk garansi berlaku selama 1 minggu saja. Oke, bisa lihat. Nah, ini ya, garansi berlaku selama 1 minggu dengan nota dan segel jangan hilang. Di bawahnya juga barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Dan ada tulisan tidak ada garansi air, jatuh, dan gagal update. Oke, jadi di sini garansi 1 minggu jika nota dan segel jangan hilang. Yang dimaksud nota adalah ini, dan yang dimaksud segel adalah stiker yang ada di bagian bawah unit HP-nya. Nah, namun yang menjadi pertanyaan adalah kenapa ini tidak tertulis nama AH, tapi melainkan tertulis nama HN ya, singkatan HN itu saya nggak tahu apa. Mungkin juga korporasinya dari AH atau gimana. Nah, tapi itu tetap menjadi pertanyaan bagi saya. Dan mungkin teman-teman bisa bantu menjawab keraguan ini ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas masalah yang sering ditanyakan dari kalian semua, yaitu adalah masalah IMEI-nya. Apakah iPhone 8 yang saya beli di AH Gadget ini IMEI-nya tembus ataupun terdaftar di situs Kemenperin? Nah, kita buktikan bahwa jawabannya adalah tidak ya. Ini bisa dilihat di situ tertulis bahwa IMEI tidak terdaftar di database Kemenperin. Tapi di sini kalian bisa lihat nih.
iPhone saya ini bisa membaca operator Indonesia. Di situ bisa membaca operator XL Axiata, yang artinya bahwa iPhone yang saya beli ini tidaklah terblokir oleh Kemenperin. Nah, saya juga ragu nih apakah kebijakan pemblokiran itu benar adanya ataupun sedang masa tahap per tahap, ataupun nggak jadi ya. Tapi mungkin kalian punya jawaban sendiri. Bagi yang tahu, kalian nanti bisa komentar di bawah. Oke? Dan untuk selanjutnya, yaitu yang sangat ditunggu bagi teman-teman semua, bahwa pada video unboxing kemarin saya menjanjikan untuk mengecek apakah aksesorisnya asli atau palsu. Oke, mari saja kita cek. Di sini sebenarnya saya tidak ngecek sebelumnya, tapi alangkah baiknya kita tes sama-sama. Nah, mulai dari kepala chargernya dulu. Oke ya. Di sini saya kemarin bilang bahwa ukurannya ataupun beratnya agak berat ya, ataupun saya bilang beratnya ini cukup berat. Mari kita tes. Beberapa artikel saya melihat jika adapter asli bobotnya itu bisa mencapai 40 gram. Oke, mari kita cek untuk ukur beratnya. Oke, di sini saya ada timbangan kecil. Oke. Nah, di sini terlihat ya. Oke. Nah, di sini terlihat bahwa beratnya yaitu 40 gram. Nah, tapi kita tidak boleh berpatokan pada beratnya saja. Kita juga harus mengecek build quality-nya, yang mana apakah bahannya ini solid. Jika kalian dengar di sini mengeluarkan suara agak kopong ya, alias tidak solid, seperti dalamnya itu kosong. Dan jika dilihat dari lempengannya ataupun besinya ini, terlihat tidak halus, tidak bersih, tidak rapi. Bisa kalian lihat sendiri. Dan juga saya ngecek ini di dalamnya tidak ada serialnya. Mungkin bisa dilihat ya. Oke ya, di dalam ini harusnya ada serialnya ya, nomor serial, tapi ini nggak ada. Bisa dibilang untuk adapternya ini adalah KW ataupun palsu ya. Nah, selanjutnya kita akan cek kabel chargernya ya. Oke. Nah, saya banyak mendapatkan artikel di forum-forum bahwa jika dalam penjualan kabel charger pada box iPhone, dimana ketika kita akan membuka dan mengeletek kayak gini, harusnya kertasnya tidak sobek, tapi ini sobek. Banyak yang bilang kalau asli dia pakai kayak double tip. Jika dibuka seperti ini, kertasnya tidak ada yang sobek, tapi ini sobek ya, bisa dilihat. Oke, ini sobek parah. Langsung saja kita cek. Oke, untuk sekilas dari ukuran kabelnya ini sekilas agak tebal ya. Oke, untuk lightningnya, colokan lightningnya juga bisa dibilang cukup rapi. Cuma nanti kita tes dengan magnet apakah nempel atau tidak. Oke. Untuk keelastisannya bisa dibilang ini masih kaku ya, mungkin masih baru juga. Tapi langsung saja kita tes pakai magnet ya, apakah dia nempel atau tidak. Jika nempel, maka bisa dibilang kabel ini ori. Tapi jika tidak, berarti KW. Oke, di sini saya seperti biasa memakai kunci motor yang ada magnetnya. Oke, langsung saja kita tes. Oke, tidak nempel. Oke, tidak nempel berarti ini adalah KW. Ya. Sebagai perbandingannya, saya di sini memiliki kabel charger yang saya beli di iBox. Oke ya. Di sini saya bisa mengatakan atau saya akan mengetes untuk menempelkannya pada magnet. Oke, ini nempel ya.
Nempel. Ini yang dari AHA tidak. Dan sebenarnya saya juga membeli di toko sekitar rumah saya, bahwa dia juga menjual kabel charger ori satu set dengan harganya 350. Mungkin bagi kalian yang ingin membeli bisa cek link di bawah, karena orang yang menjual itu baru saya kasih tahu kalau banyak yang bertanya di mana saya membeli kabel chargernya yang dulu saya tes di Renan Store. Nah, saya mengasih info untuk dia membuka Shopee ya. Jadi kalian bisa cek di bawah linknya. Di situ kemungkinan kalian bisa COD di Shopee untuk membeli charger ori. Oke, untuk selanjutnya kita akan ngetes keaslian dari headsetnya. Nah, bagi yang kalian belum tahu, jika headset yang ori, ketika kita colokkan pada iPhone, itu kita tidak diminta untuk pairing ya, tidak diminta untuk koneksi lewat Bluetooth. Nah, namun jika headset itu KW, saat kita colokkan ke iPhone, maka diperlukan untuk pairing melalui Bluetooth. Nah, kita langsung coba saja untuk mencolokkannya. Nah, ini bisa kelihatan tadi diminta untuk pairing melalui Bluetooth. Oke, bisa kita lihat sambungan Bluetooth kita. Nah, tertera di sini ada Beats ya, yang mana itu adalah device dari headset kita yang meminta untuk koneksi ataupun statusnya terkoneksi ya. Oke, tandanya headset dari penjualan AHA Gadget, penjualan set AHA Gadget menandakan headset ini bukanlah original. Jadi baik pun jadi headset, kabel lightning dan juga adapternya ini bukanlah ori. Ditambah hampir kelupaan, di sini boxnya juga bukan ori karena kosongan ya. Apalagi ininya juga bukan ori lah. Nah, tapi ada satu juga yang membuat saya kecewa. Kenapa? Karena bisa kita lihat untuk SIM tray-nya. Oke ya, harusnya SIM tray dari iPhone itu memiliki IMEI ya. Tapi di sini nggak ada IMEI-nya nih. Oke ya, kosongan. Nah, ini yang membuat saya agak kecewa. Jadi selain tadi adapter, chargernya, dan juga boxnya ataupun headsetnya juga, di sini ditambah bahwa SIM tray-nya juga nggak ori. Nah, ini cukup kecewa sekali. Nah, ini cukup kecewa banget saya. Nah, untuk selanjutnya yaitu masalah daya tahan baterai, di mana kemarin saya membeli dengan status kesehatan baterai sebagai berikut. Oke, 88%, sama seperti saat unboxing. Jadi pada pemakaian 1 minggu ini tidak ada kata baterai health-nya turun. Itu karena saya langsung mengganti dari charger yang tidak ori itu langsung menggunakan charger ori yang saya punya. Nah, untuk selama saya pakai digunakan untuk sosmed, itu tetaplah awet ya. Mungkin cuman dibutuhkan 1 kali pengecasan dalam 1 hari. Jika saya menggunakan game di sini juga mungkin memerlukan 3 atau 2 kali pengecasan setiap harinya, tergantung Anda berapa lama bermain game tersebut. Untuk performa nggak ada masalah karena unit dalamnya bisa dipastikan ori, dan kalian bisa lihat skor Triututh-nya. Oke, seperti ini. Oke, untuk daya tahan baterainya, untuk penggunaan sosmed di sini saya hanya memerlukan 1 kali pengecasan dalam sehari, ataupun bisa dikatakan bertahan 8 jaman nonstop ya kalau kita pakai untuk sosmed terus. Namun jika kita pakai secara berkala mungkin lebih awet lagi. Nah, jika kalian pakai untuk game mungkin 2 sampai 3 kali pengecasan dalam sehari, tergantung berapa lama kita pakai untuk bermain game.
Nah, untuk masalah performa juga tak masalah. Oke, selanjutnya di sini kita akan ngetes suaranya ataupun speakernya. Apakah speaker ini masih bagus dan benar belum diganti? Oke, langsung saja kita cek. Dan itulah tadi hasil dari keluaran suara speakernya. Mungkin teman-teman bisa menilainya sendiri. Namun bagi saya di sini hasil speaker yang dikeluarkan masih sangat bagus. Ditambah juga dengan bassnya cukup terasa sekali. Dan itulah hasil dari speaker yang ada pada iPhone 8 ini. Teman-teman bisa menilai sendiri apakah speakernya sudah diganti ataupun tidak. Namun di sini saya bisa memastikan bahwa iPhone ini speakernya tidaklah diganti karena suara yang dikeluarkan masih sangat bagus dan juga bassnya cukup terasa. Nah, selanjutnya bagi kalian yang penasaran hasil kameranya, kalian bisa lihat tayangan berikut ini. Oke, begitulah. Bagi saya kamera tersebut tidaklah diganti ya, ataupun masih orinya. Mungkin teman-teman bisa menilainya sendiri juga. Dan kita masuk ke bagian terakhir, yaitu kesimpulannya. Nah, apakah iPhone di AH Gadget itu rekomendasi untuk dibeli? Nah, di sini saya memiliki dua jawaban, yaitu jika kalian mungkin nantinya mendapatkan unit dengan SIM tray tidak ori seperti saya ini, itu maka tidak rekomendasi. Karena apa? Karena untuk mendapatkan SIM tray aslinya itu mungkin malah nggak bisa beli ya. Dan juga jika SIM tray yang KW ini bisa dikatakan cukup rentan kemasukan air. Kenapa? Karena mungkin SIM tray yang KW itu tidak dilengkapi dengan standar anti air yang sudah ada pada iPhone 8. Nah, di mana SIM tray yang ori itu kan terdapat lapisan karet. Lapisan karet itu juga sudah standar untuk anti air sesuai pada iPhone 8. Nah, jika kalian mendapatkan yang KW, yaitu tadi kemungkinan kemasukan air cukup besar. Nah, untuk yang kedua, jika kalian mendapatkan unit dengan original semua, termasuk SIM tray-nya, itu sangat rekomendasi. Bagi saya, seperti box, charger, headset, dan adapter itu tidaklah penting ya, karena kalian bisa membeli charger ori di iBox, headset ori di iBox, adapter ori di iBox secara terpisah. Tapi jika SIM tray ya susah ya mungkin. Oke, itu saja kesimpulan saya. Dengan harga 3.950.000 bisa dibilang wajar sih, tapi ya nggak gitu juga ya, SIM tray-nya nggak ori. Nah, itu saja. Jika kalian ada kritik saran, bisa tulis komentar di bawah. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya jika saya dalam penyampaian banyak salahnya dan masih berbelit-belit seperti biasanya ya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Tunggu video selanjutnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.